Selamat pagi teman-teman, saya Maria Grace Putri Ayusare dengan NIM 191224065 akan menjelaskan materi mengenai afiks derivasional dan tipe-tipe nomina dalam konstruksi verba denominatif bahasa Indonesia. Poin-poin presentasi. Yang pertama, pendahuluan yang mencakup latar belakang, lalu ada metode penelitian. Yang kedua, yang ketiga, terdapat pembahasan yang berisi definisi verbalisasi dan verba denominatif, kemudian materi mengenai morfem afiks dan morfem dasar, dan pada bagian yang keempat, yaitu penutup, terdapat kesimpulan dan biodata. Yang pertama, pendahuluan. Latar belakang. Verbalisasi merupakan fenomena yang lazim terjadi pada bahasa Indonesia. Penggunaan verba nomina dalam bahasa Indonesia cenderung produktif meskipun pada tataran konvensional, nomina cenderung mengisi fungsi sintaksis subjek dan objek, serta nomina yang diverbalisasi dapat mengisi fungsi predikat pada konstruksi kalimat. Konstruksi verba denominatif lebih lanjut merupakan konstruksi gramatikal. Setiap konstruksi gramatikal terdiri atas perpaduan antara bentuk morfologis, jaringan fungsi sintaksis, dan makna semantis. Yang kedua, metode penelitian. Peneliti melakukan 3 tahapan, yaitu yang pertama pengumpulan data. Data dalam penelitian ini berwujud kalimat deklaratif yang berpredikat PDN. Kalimat bersumber pada penggunaan bahasa Indonesia, baik secara lisan maupun tertulis. Yang kedua, penganalisisan data. Penganalisisan dilakukan dengan menggunakan metode agih atau distribusional. Dalam analisis tersebut, afiks-afiks derivasional dan nomina-nomina diidentifikasikan dan diklasifikasikan sesuai dengan kategorinya masing-masing. Pada bagian yang terakhir, bagian yang ketiga, penyajian hasil analisis. Setelah data-data dikumpulkan dan dianalisis, data-data tersebut disajikan dalam bentuk tabel. Yang ketiga, pembahasan. Yang pertama, pengertian verbalisasi. Verbalisasi merupakan pengubahan kata atau frasa menjadi verba dengan derivasi yang sesuai. Yang kedua, pengertian konstruksi VDN. Konstruksi VDN merupakan konstruksi gramatikal yang terdiri dari perpaduan antara bentuk morfologis, jaringan fungsi sintaksis, dan makna semantis. Selanjutnya, penjelasan mengenai morfem afiks. Konstruksi VDN terbentuk dalam bahasa Indonesia yang terbentuk melalui penambahan afiks. Dalam proses VDN, morfem afiks merupakan anggota kelas afiks derivasional. Afiks derivasional dibagi lagi menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama prefiks, yang kedua konfiks, yang ketiga simulfiks, dan yang keempat kombinasi afiks. Selanjutnya penjelasan mengenai prefiks dan konfiks. Yang pertama, prefiks. Proses penambahan prefiks pada konstruksi VDN untuk membentuk kata-kata derivasional dengan pola yang tetap dan makna baru yang utuh. Terdapat 4 jenis prefiks yang dapat menderivasikan nomina menjadi VDN, yaitu men, ber, ter, dan di. Contoh pada kata membatik, berpidato, terpanah, dan ditali. Apabila prefiks men, ber, ter, dan di berdistribusi bersama nomina sebagai pengisi fungsi predikat, konstruksi tersebut merupakan VDN. Konfiks. Penambahan konfiks pada nomina sebagai afiks tunggal yang terjadi dari 2 bagian terpisah.
Terdapat 4 jenis konfiks yang dapat menderivasikan nomina menjadi VDN, yaitu beran, bereran, berkan, dan kean. Contoh pada kata berkedipan, bersalam-salaman, bercita rasakan, dan kemalaman. Apabila konfiks beran, bereran, berkan, dan kean berdistribusi bersama nomina sebagai pengisi fungsi predikat, konstruksi tersebut merupakan VDN. Selanjutnya, penjelasan mengenai simulfiks dan kombinasi afiks. Simulfiks adalah afiks yang tidak berbentuk suku kata dan yang ditambahkan atau dileburkan pada morfem dasar. Terdapat satu yang dapat menderivasikan nomina menjadi VDN, yaitu N, seperti pada kata ngampus dan bakso. Apabila konfiks N berdistribusi bersama nomina sebagai pengisi fungsi predikat, konstruksi tersebut merupakan VDN. Kombinasi afiks adalah penggabungan dua afiks atau lebih yang dapat berdistribusi dengan dasar. Terdapat 14 kombinasi afiks yang dapat menderivasikan nomina menjadi VDN, yaitu meni, dii, meenkan, dikan, memper, diper, memperkan, diperkan, memperi, diperi, meener, dier, berer, dan in. Apabila jenis-jenis kombinasi afiks tersebut berdistribusi bersama nomina sebagai pengisi fungsi predikat, konstruksi tersebut merupakan VDN. Selanjutnya mengenai morfem dasar. Morfem dasar yang diderivasikan adalah nomina. Nomina yang diderivasikan dapat berwujud nomina dasar, nomina turunan, dan frasa nomina. Dan frasa nomina adalah tipe-tipe nomina yang dapat diderivasikan menjadi VDN. Nomina dasar seperti sapu dapat diderivasikan menjadi verba. Nomina turunan seperti pakaian dapat diderivasikan menjadi verba. Frasa nomina seperti rumah sakit dapat juga diderivasikan menjadi verba. Apabila berdistribusi dengan afiks derivasional, nomina dasar, nomina turunan, dan frasa nomina membentuk konstruksi VDN yang mengisi fungsi predikat. Selanjutnya penjelasan mengenai nomina otentik dan nomina ganda. Nomina otentik adalah nomina yang status kenomiannya sudah pasti dan tidak bias, seperti pada kata memayungi, memagari, mengecat, dan bersepeda. Nomina ganda adalah nomina yang status kenomiannya belum pasti dan bias, seperti pada kata berkedipan, berkelilipan, dan merajut. Apabila berdistribusi dengan afiks derivasional, nomina otentik dan nomina ganda membentuk konstruksi VDN yang mengisi fungsi predikat. Nomina bernyawa dan tidak bernyawa. Nomina bernyawa mengacu pada referen-referen yang hidup seperti pada kata ular, semut, nenek, kakek, paman, dan bibi yang dapat diderivasikan menjadi verba. Nomina tidak bernyawa mengacu pada referen-referen yang tidak memiliki nyawa atau mati, seperti pada kata Jawa, sepatu, laut, dan kemeja yang dapat diderivasikan menjadi verba. Yang keempat, bagian penutup. Kesimpulan. Konstruksi derivatif VDN terbentuk dari distribusi antara afiks-afiks derivasional dan berbagai tipe nomina. Afiks-afiks derivasional tersebut dapat berupa prefiks, konfiks, simulfiks, dan kombinasi afiks. Untuk tipe-tipe nomina dapat berupa nomina dasar, nomina turunan, frasa nomina, nomina otentik, nomina ganda, nomina bernyawa, dan nomina tidak bernyawa. Secara khusus, distribusi antara afiks-afiks derivasional dan tiap-tiap jenis nomina
membentuk kaidah-kaidah linguistik sebagaimana disajikan pada bagian pembahasan. Biodata. Nama Maria Grace Putri Ayu Sare, tempat tanggal lahir Malang 27 Maret 2002, alamat sekarang Aurora ND Flores Nusa Tenggara Timur, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Sanata Dharma. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya.